Halo guys, kembali lagi dengan saya Ahmad Sukriyadi, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan struktur komputer. Langsung kita ke pembahasannya. Fungsi dan struktur komputer. Fungsi komputer. Fungsi komputer yang paling utama adalah melakukan pemrosesan. Berbagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Data yang diproses akan menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Otak dari komputer, di mana data diproses, disebut unit pemroses sentral atau disebut CPU. Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari setiap komponen yang saling terkait. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy atau ke kertas, dan soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Berikut ini contohnya. Yang pertama, input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy atau ke monitor, ataupun berupa suara. Yang ketiga, port I atau O adalah suatu port di mana setiap port I/O di bawah kontrol prosesor. Jadi mudahnya, port ini adalah port yang sering digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti flash disk ataupun yang lainnya. Yang keempat, CPU atau Central Processing Unit adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama pada suatu komputer. CPU juga bisa diartikan sebagai hardware yang berfungsi menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak ataupun software. Yang kelima, memori. Memori adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer yang bersifat sementara ataupun permanen. Dalam hal ini, memori terbagi menjadi dua, yaitu memori internal dan memori eksternal. Yang keenam, data bus. Data bus adalah jalur perpindahan data antar modul pada sistem komputer. Pada suatu saat tertentu, biasanya masing-masing saluran hanya bisa membawa 1 bit data. Oleh karena itu, jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Data bus biasanya terdiri dari 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Yang ketujuh, address bus adalah jalur yang digunakan untuk menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer pada data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang ditulis dan dibaca. Address bus biasanya terdiri dari 16, 20, 24, atau 32 jalur paralel. Yang terakhir, control bus. Control bus adalah jalur yang digunakan untuk mengontrol penggunaan data akses data ke data bus maupun address bus. Control bus biasanya terdiri dari 5 sampai 10 jalur paralel. Tulis di sini ini yang termasuk dari struktur dan fungsi komputer. Kita langsung mulai saja. Gambar apakah ini? Di sini ada pilihan jawabannya, itu A, B, C, dan D. Kita jawab laptop dan CPU. Salah, jawabannya salah. Nah, yang benar ini adalah komputer dan CPU. Nah, benar. Kita lanjut lagi.
Manakah gambar memori pada komputer? Di sini ada 3 memori, tapi salah satunya itu memori pada komputer. Kita pilih. Nah, benar. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan dari saya kurang tepat atau masih kurang dari penjelasan dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kekurangan hanyalah milik saya dan kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.